Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya mau menyambut setiap Bapak Ibu yang mengikuti doa pagi untuk hari ini. Mari kita teduhkan hati kita. Kita mau datang kepada hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk tubuh jasmani yang Kau berikan. Pemeliharaanmu Tuhan dalam hidup kami. Sampai detik ini kami masih bernafas Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah yang hebat seperti Engkau. Allah yang penuh kasih. Yang menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan hari ini kiranya boleh ada dalam tuntunan Engkau Tuhan. Beracara dalam hidup kami Tuhan. Ampuni setiap kami jika kami masih ada celah, masih ada kekurangan Tuhan. Perlengkapi setiap kami agar kami dapat berjalan maksimal Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai pagi ini dengan ucapan syukur kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Karena hanya kuasa-Mu Tuhan yang lebih besar dibanding apapun yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian syukur kita. Hanya Tuhan penolong dalam hidup kami. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja Tuhan, katakan ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau yang memulihkanku. Oh, kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Terima kasih Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu angkat ucapan syukur-Mu, sembah Dia, sebab Dia Allah yang memelihara setiap kita, Allah yang besar yang memegang hidup saudara dan saya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, Kau Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tangan-Mu yang memegang kami Tuhan, di saat kami kehilangan arah Tuhan, Kau yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau setia, kalau Engkau tetap bekerja dalam hidup kami Tuhan, menunjukkan setiap jalan yang tersembunyi Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya jalan-Mu di atas rencana kami Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup, yang menuntun hidup kami. Bapak Ibu, saya mengundang setiap kita untuk berdoa pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami butuh Roh-Mu yang menuntun kami. Roh-Mu yang menjadi penerang bagi jalan kami Tuhan. Sebab Roh-Mu yang dapat memulihkan kami, memberikan kami hikmat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naungan-Mu, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naungan-Mu, kami mau buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami diam di altar-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Roh-Mu, Roh-Mu yang hidup penuhiku, amin, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naungan. Sekali lagi angkat pujian ini. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, amin, mengalir dalam. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naungan-Mu. Mari Bapak Ibu angkat hatimu, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi mari angkat hatimu, katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, setiap pagi kita merenung seperti ini akan membuat jiwa dan roh kita makin sehat, makin kuat, dan makin bersinar. Sebelum ini mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari saudara. Bapa di surga, sungguh kami berbahagia menjadi bagian dalam anak-anak Allah. Biarlah kami boleh belajar bukan menurut kesukaan kami sendiri, tetapi biarlah semuanya ini, hidup ini, Tuhan yang arahkan, Tuhan yang pimpin. Sehingga kemanapun kami pergi, membawa berkat bagi banyak orang. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam suasana dunia yang semakin canggih, teknologi artificial intelligence semakin maju, sebentar lagi mungkin robotik sudah biasa di rumah-rumah. Teknologi pengobatan juga semakin maju. Tetapi buktinya banyak orang yang sakit makin banyak. Banyak orang meskipun kaya raya, sukses, berkuasa, tapi hidupnya tidak tenang. Penuh kegelisahan. Mengapa manusia itu gelisah? Nah, ini yang kita harus renungkan baik-baik di pagi hari ini. Mengapa manusia itu gelisah? Ya. Yang pertama, manusia gelisah karena ada dosa dalam dirinya. Karena ada rasa bersalah dalam dirinya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hati menjadi tidak tenang. Dalam Yesaya 57 ayat 20-21 dikatakan demikian. Orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan ombaknya melontarkan lumpur dan selut. Tidak ada damai bagi orang-orang fasik, firman Allahku. Dosa dan rasa bersalah itu membuat hati gelisah, karena hati nuraninya menuduh dirinya sendiri. Itulah sebabnya dosa itu sangat merusak. Ia membuat manusia gelisah, membuat manusia terintimidasi dengan keadaannya, dengan rasa bersalahnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, manusia gelisah karena khawatir akan hidupnya. Bagaimana nanti kalau aku tua? Bagaimana nanti? Apakah aku masih bisa bekerja? Lalu bagaimana nanti kalau aku sendirian? Nah, itu membuat manusia gelisah. Ya, memikirkan masa depan, memikirkan rezekinya, pekerjaannya, kesehatannya, atau memikirkan keluarganya. Tuhan Yesus mengingatkan begini, saudara, di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Janganlah khawatir tentang hidupmu. Ya. Itu Matius pasal 6 ayat 25, saudara. Jadi banyak orang khawatir akan hidupnya meskipun sudah kaya. Nah, ini yang penyakit manusia ini. Saya bacakan lengkapnya saja ya, saudara ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan Yesus mengingatkan bahwa hidup kita ini jauh lebih penting. Bagaimana kita hidup ini, jangan khawatir hal-hal kecil. Hal yang utama yang kita khawatirkan, yaitu kalau hidup kita ini tidak menyukakan hati Tuhan.
tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Kekhawatiran itu menyebabkan hidup menjadi gelisah, tidak tenang, tidak bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Bahkan dalam banyak kasus akhirnya tidak percaya adanya Tuhan. Yang ketiga, saudara, manusia gelisah karena kurang percaya kepada Tuhan. Ya, gelisah itu muncul saat kita merasa semua tergantung pada usaha kita sendiri. Sementara kita sangat terbatas, kita sangat lemah. Maka kekhawatiran itu muncul, kegelisahan itu. Padahal Tuhan ingin kita percaya penuh kepadanya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 menegaskan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Banyak orang tidak percaya Tuhan. Coba kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Bayangkan pencipta langit dan bumi menyertai kita. Pasti kita tenang, apapun keadaan kita. Kenapa kita gelisah? Kita merasa kita tidak aman. Kita merasa tidak ada penyertaan Tuhan. Itu sebenarnya. Ya. Pagi ini firman Tuhan akan mengingatkan kita, menasihati kita, supaya kita mendapatkan damai sejahtera kita tidak bisa dapatkan dari dunia ini. Apapun keadaan saudara. Ya. Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan kalau mau tidak gelisah. Sebab Tuhan dengan kasih-Nya memanggil kita, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 itu, saudara. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan ketenangan sejati kepada kita. Dunia malah memberi kita gelisah. Kalau kita mendapatkan mamon yang sangat banyak, malah membuat orang kaya itu gelisah. Bagaimana mengamankan mamonku ini? Ya, malah gelisah. Nah, makanya kalau orang tidak dekat Tuhan, tidak bakalan tenang. Yang kedua, kita harus belajar bersyukur. Orang yang tidak bersyukur tuh gelisah terus. Sudah dapat banyak masih kurang terus. Ya, milik orang lain diingininya terus. Miliknya sudah banyak masih ingin merampas punya orang lain. Iri sana, iri sini, gelisah jadinya. Filipi 4 ayat 6-7 berkata begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Kan begitu. Tanpa ucapan syukur orang tidak bakalan tenang. Pasti gelisah terus. Sebab ucapan syukur bukan lahir dari jumlah yang dimiliki. Kalau orang punya sedikit tapi mengucap syukur, ya tenang. Orang punya banyak tapi tidak mengucap syukur, masih ingin banyak terus, gelisah. Ya. Yang ketiga, saudara, kita harus fokus pada janji Tuhan, bukan fokus pada masalah yang kita hadapi. Janji Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Jadi apapun beban kita, apapun beban saudara pagi hari ini, kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan bukan berarti menyerah ya. Kita lakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Apapun hasilnya, kita mengucap syukur saja, saudara. Ya. Jadi kegelisahan itu muncul ketika fokus kita bukan pada Tuhan, tapi pada masalah itu yang tidak kunjung selesai. Yang terakhir, saudara, yang keempat. Agar kita tidak gelisah hidup kita ini, kita harus taat, punya keteguhan hati. Ya, Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Ketaatan menumbuhkan keyakinan akan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Jadi
Demikian saudara, manusia gelisah karena dosa, karena kekhawatiran, karena kurang percaya akan Tuhan. Tetapi jika kita datang kepada Tuhan, bersyukur setiap saat, percaya pada janjinya, dan hidup dalam ketaatan, maka kita akan kuat, teguh, berdiri, tidak goyah sedikit pun, dan kita akan tidak gelisah, karena tenang di dalam Tuhan. Saya cuma mau ingatkan, pemazmur menulis, kalau Tuhan gembalaku, aku tak akan kekurangan apa-apa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kami dihibur, dikuatkan, dan dicerahkan pagi ini. Sehingga kami memperoleh ketenangan dalam hati kami. Ampuni segala ketidaktepatan kami, kesalahan kami selama ini. Ke depan kami mau lebih taat, lebih tenang, lebih damai sejahtera. Karena Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk gereja GMM, gereja mula-mula milik-Mu ini Tuhan. Engkau berkati semua pelayan Tuhan, dan juga Engkau berkati semua jemaat-Mu dimanapun berada. Makasih, kami mau sambut pagi ini, hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.